Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala subhanahu wa ta'ala ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Baik, Abah dan Umma sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita hari ini, sehingga hari ini kita bisa menghadiri salah satu majelis ilmu. Maka atas nikmat yang telah Allah berikan itu, kita patut untuk bersyukur. Karena ada di sebagian orang yang hari ini mungkin dia sudah tidak bisa melanjutkan kehidupannya kembali, atau bahkan juga ada di antara mereka yang masih hidup namun tidak memiliki kemampuan atau kesehatan untuk bisa menjalankan kebaikan. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, maka yang terbaik adalah kita jadikan atau kita gunakan untuk melakukan sebuah kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap ucapannya menjadi sebuah hukum dan setiap perbuatannya menjadi sunnah yang bisa kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan semoga kita termasuk daripada salah satu hamba Allah yang bisa diakui sebagai umatnya dan dengan izin Allah bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abah dan Umma sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, mungkin ada satu hadis yang ingin saya sampaikan terkait tentang belajar. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, man di situ dalam bahasa Arab disebut ismu mausul yadullu ala amin. Sebuah kata yang mencakup makna umum. Jadi tidak peduli apakah dia laki-laki maupun perempuan, baik dia tua maupun muda, man, siapapun itu, nggak peduli dia orang Jakarta, orang Lampung, orang Jawa, tidak peduli. Karena man di situ maknanya umum, siapapun itu yang apa? Yang yaltamisu fihi ilman, yang berusaha man salaka tariqan, yang melalui suatu jalan, dan bahkan tarik itu maknai atau diartikan oleh ulama bahasa bahwa itu adalah sebuah jalan kecil yang kita sulit untuk melaluinya. Tarik itu jalan kecil yang sulit untuk dilalui. Atau juga bermakna jalan yang besar, namun dia mungkin padat atau macet, sehingga sulit untuk kita lewati juga. Nah, jadi di situ tarik. Jadi seolah-olah Nabi ingin menyampaikan siapapun yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, yang mana torik di situ jalannya kan susah, mungkin akan ada banyak halangan dalam menuntut ilmu, maka dia akan Allah mudahkan untuk menuju ke surga. Semoga atas waktu yang kita sempatkan hari ini untuk menuntut ilmu, Allah jadikan pula sarana sebagai jalan untuk bisa mudah menuju ke surga. Baik, Abah dan Umma sekalian, sesuai judul yang sudah disebarkan, bahwasanya insya Allah pembelajaran kita atau kajian kita hari ini akan membahas tentang dosa-dosa besar, yang mana dosa-dosa besar itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab al-kabair, dan ada sebuah kitab khusus yang membahas tentang dosa-dosa besar. Kitab itu berjudul Al-Kabair, yang ditulis atau dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Namun sebelum kita membahas tentang isinya, mungkin sedikit muqaddimah. Kita
perkenalan terlebih dahulu kepada Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi wal Imamul Hafidh. Beliau memiliki gelar Al-Hafidh. Nanti kita akan jelaskan siapa nama aslinya ya. Tapi sebelum itu beliau disebutkan di sini Tarjamatul Mukhtasar, terjemah tentang biografi beliau. Wal Imamul Hafidh. Beliau ini adalah seorang imam Al-Hafidh. Al-Hafidh di sini bukan dimaknai dengan penghafal Quran ya, yang hafal Al-Quran. Justru Al-Hafidh, Hafidh itu di zaman dulu itu adalah gelar yang disematkan kepada orang yang hafal 100.000 hadis beserta sanad dan matanya. Jadi Hafidh itu awalnya gelar untuk ahli hadis. Tapi nggak tahu sejak kapan kata-kata hafidh ini mulai disandarkan kepada penghafal Quran. Kalau dulu penghafal Quran itu julukannya hamilul Quran. Maksudnya apa? Hamil, yang mengandung Al-Quran di dalam dirinya. Jadi hafidh itu sebenarnya dulu julukan untuk ahli hadis. Jadi huwal imamul al-hafidh al-muttaqin al-muhaqqiq al-mu'arrikh. Beliau juga seorang ahli sejarah. Beliau seorang ahli sejarah, seorang ahli hadis, ya. Nama beliau adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Jadi nama asli beliau itu adalah Muhammad. Muhammad nama asli beliau. Tapi beliau lebih dikenal dengan kata Az-Zahabi. Nah, sebenarnya apa Az-Zahabi itu ya? Jadi untuk yang pertama bahwa yang ingin kita sampaikan tentang keutamaan nama Muhammad. Jadi Muhammad itu banyak di antara ulama yang bernama Muhammad ya. Imam Al-Bukhari itu namanya kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Imam Asy-Syafi'i namanya juga Muhammad, dan banyak di antara ulama-ulama yang namanya Muhammad. Kemudian bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Az-Zahabi ini, Az-Zahab itu dalam bahasa Arab kan artinya emas ya. Ternyata Imam Az-Zahabi ini orang tuanya itu adalah pengusaha emas gitu, penjual emas keluarganya gitu ya. Jadi ini disandarkan kepada beliau Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Jadi beliau justru lebih terkenal dengan Az-Zahabi daripada nama asli beliau yaitu Muhammad. Banyak ulama juga ya yang namanya apa tapi disebutkan apa. Seperti Imam Asy-Syafi'i kan namanya Muhammad tapi Asy-Syafi'i. Al-Bukhari nama aslinya Muhammad tapi disandarkan ke Al-Bukhari. Baik. Itu sekilas tentang beliau ya. Beliau dilahirkan pada tahun 673 Hijriah, atau kalau kita kalkulasikan ke Masehi maka dia tepat pada tahun 1274 Masehi. Kemudian wafat di tahun 747 Hijriah atau bertepatan pada 1348 Masehi. Ini sekilas tentang Imam Az-Zahabi. Sedikit juga tentang beliau. Ternyata beliau ini dulu di masa kecilnya ketika teman-teman seusia beliau dengan teman-temannya menuntut ilmu, dan kebiasaan ulama dahulu adalah ketika sudah selesai belajar di suatu tempat, maka mereka akan pindah ke tempat yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Sampai ke luar negeri ya. Tapi ternyata Imam Az-Zahabi ini ketika dia ingin seperti itu, mengikuti teman-temannya, selesai belajar di sini, kemudian pindah ke sana dan seterusnya, ternyata ibunya justru tidak mengizinkannya. Sehingga beliau tertinggal jauh ya. Tapi beliau mengutamakan orang tuanya karena kepatuhannya kepada orang tuanya. Setelah ibu beliau wafat, orang tua beliau wafat, maka mulai dari situ beliau mulai kembali mengejar ketertinggalan ilmu yang pernah ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi dengan izin Allah, mungkin karena keberkahan patuhnya kepada orang tuanya, justru dia jauh lebih unggul daripada teman-teman yang telah lebih dahulu belajar itu. Ini mungkin salah satu keberkahan dari patuh kepada orang tua ya. Baik. Itu sedikit tentang Imam Az-Zahabi.
Kemudian kita bacakan dulu muqaddimah dari beliau. Sebelum kami buka baik, ini kita langsung masuk saja di muqaddimah beliau. Beliau awali kitabnya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap ulama ketika mengarang kitabnya maka tidak pernah lupa untuk menulis Bismillah. Kenapa menulis Bismillah? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, ittiba'an li kitabillah, karena mengikuti format penyusunan kitab Al-Quran. Karena di setiap awal mula surat itu selalu diawali dengan kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menulis surat, maka beliau awali dengan kata basmalah. Dan juga sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, kullu amrin aw kalamin dzibalin la yuqda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aw aqta. Jadi setiap perkara atau perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, maka seolah-olah keberkahannya terputus. Kemudian beliau melanjutkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau memuji Allah. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian beliau juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, sebagai pemimpinnya para nabi, wa imamul muttaqin, dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Imam di sini juga diartikan qudwah atau uswah. Jadi Nabi Muhammad sebagai uswah bagi kita, sebagaimana yang Allah katakan, uswatun hasanah. Lalu apa perbedaannya antara uswah dengan qudwah? Kalau uswah itu semua contoh kebaikan itu ada pada dirinya. Bedanya uswah dengan qudwah itu begitu ya. Jadi kalau uswah, semua bentuk kebaikan yang terpuji itu pasti ada pada dirinya. Kalau qudwah itu memang dia bisa dicontoh dalam satu hal kebaikan, namun ada sisi ketidakbaikan yang ada pada dirinya. Contoh begini, kalau dia qudwah ya, ada seseorang fulan, dia disebut qudwah, berarti ada sisi kebaikan yang bisa dicontoh dari dirinya. Mungkin dia orang yang suka bersedekah, orang yang penyayang, tapi di sisi lain dia bukan orang yang penyabar, nggak sabar. Nah ini dia namanya qudwah. Ada sisi baik yang bisa dicontoh, tapi di sisi lain ternyata ada suatu ketidakbaikan yang ada pada dirinya. Tapi kalau sudah uswah itu semua kebaikan mencakup pada dirinya, tercakup dalam dirinya. Sudahlah dia penyabar, tukang sedekah, kemudian penyayang, pengasih, dan semua kebaikan-kebaikan itu terkumpul pada dirinya. Dan itu ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Kita lanjut. Amma ba'du. Kemudian dipisah dengan kata amma ba'du. Jadi amma ba'du ini sebagai pemisah antara apa yang ingin kita sampaikan pertama dengan yang kedua. Nah, baik. Abah Umar sekalian, mungkin tentang kitab ini, sebenarnya ketika saya diminta untuk menyampaikan ini, ada niat dalam diri saya, mungkin ini bisa dijadikan kajian rutin yang mana membahas semua dosa-dosa besar di dalam satu kitab, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lagi, mungkin kita jelaskan sedikit bahwa dalam Islam itu memang ada yang namanya pengklasifikasian ya. Karena ini judulnya kan Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kalau kita dengar ada dosa besar, berarti kan ada dosa-dosa kecil. Nah, jadi dalam Islam itu ternyata memang pengklasifikasian itu ada. Contoh, tingkatan wajib. Wajib itu punya tingkatan. Wajib pun punya tingkatan. Perintah wajib yang tekanannya itu sangat mengharuskan kita, yang harus. Ya, ini dalam urusan perintah. Perintah yang tingkatannya itu harus, maka itu disebut dengan wajib. Perintah, tapi tingkatannya itu hanya sekedar anjuran, maka itu sunnah. Nah, ini tingkatan ya, tingkatan.
Jadi di dalam Islam pun sudah dikenal dengan pengklasifikasian, tingkatan-tingkatan. Termasuk juga dengan dosa besar, ada dosa kecil. Bahkan dalam larangan pun juga ada pengklasifikasian ya. Larangan yang bersifat harus dijauhkan, harus tidak boleh dilakukan. Itu disebut haram. Larangan yang sifatnya lebih rendah daripada haram apa? Itu makruh. Nah, begitu seterusnya. Itu pengklasifikasian dalam Islam ya. Nah, di sini al-kabirah. Al-kabair itu jamak atau bentuk plural dari kata kabirah. Kabirah, dosa-dosa besar ya, dosa besar. Nanti di sini akan disebutkan apa saja dosa-dosa besar dan apa saja dosa besar yang paling besar. Dosa besar dan itu paling besar. Yang pertama, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitabnya, dosa besar itu apa? Ma nahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnah wal athar anis salafi salihin. Dosa-dosa besar itu adalah setiap apa-apa yang Allah larang, Allah dan Rasulnya melarang, dan termaktub di dalam Al-Quran serta Sunnah. Jadi kalau sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu suatu hal yang dilarang Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk dosa besar. Itu definisi yang singkat. Namun ada definisi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Apa al-kabair adalah al-kabair kullu dzanbin khatamallahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw 'adzabin. Cara kita untuk mengetahui dosa itu besar atau kecil itu bisa dikenali dengan seperti ini. Yang namanya dosa besar itu biasanya akan Allah tutup akhir ayatnya ketika Allah bicarakan di dalam ayat, akan Allah tutup ayat tersebut dengan ciri-ciri akan dimasukkan ke dalam neraka, akan dilaknat, akan diazab, akan mengundang murkanya Allah. Nah, ini biasanya ciri-ciri dosa besar. Ya. Jadi dosa-dosa besar itu adalah setiap dosa yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an kemudian diakhiri, ditutup di ayat tersebut dengan kata-kata akan diadab dengan neraka, ini perbuatan yang zalim, diadab dengan siksa yang berat, dan laknat Allah datang. Nah ini biasanya seperti itu. Itu ciri dari dosa besar. Kemudian beliau juga mengatakan, Dhaminallahu ta'ala fi kitabil aziz liman ijtanabal kabair wal muharramat ayukaffira anhu as-saghair minas sayyi'at. Allah juga menjamin di dalam kitabnya, setelah biasanya Allah akan menyebutkan dosa-dosa besar itu apa saja dan nanti akibatnya apa saja, tapi Allah juga menjamin di dalam kitabnya bahwa bagi siapa saja yang mampu untuk menjauhi dosa-dosa besar ini, Allah akan hapus dosa-dosa kecilnya. Jadi kalau kita mampu untuk menjauhkan diri dari dosa besar, Allah akan hapus semua dosa kecil kita. Jadi kita ada beberapa dosa yang tidak mungkin untuk bisa kita jauhi. Ya, seperti dosa-dosa kecil, mungkin agak sulit untuk kita jauhi. Tapi kalau kita mampu menjauhi diri kita dari dosa besar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Nah pertanyaannya sekarang, apa bedanya antara dosa besar dengan dosa kecil? Kalau dosa besar itu dia akan diampuni Allah dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Kita harus bertaubat dulu sama Allah. Ya. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu tanpa kita bertaubat pun itu bisa dihapuskan. Seperti apa contohnya? Dengan memperbanyak perbuatan baik. Ketika kita melakukan kebaikan, maka di situ Allah akan menghapus dosa kita. Itu kalau dosa kecil ya. Karena Allah juga mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk atau dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa besar itu dia dihilangkan dengan cara harus bertobat dulu sama Allah. Harus bertobat. Tapi kalau dosa kecil, maka tanpa harus bertobat pun insya Allah bisa diampuni. Dengan syarat harus memperbanyak perbuatan baik.
begitu ya. Nah, kemudian beliau mencantumkan ayat. Ini baru masih termasuk mukaddimahnya ya, belum masuk ke dosa besar yang pertama. Kata beliau memasukkan ayat in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 31. Jadi Allah berkata apa? In itu dalam bahasa Arab itu harfu syartin, sebagai syarat. Nanti apa kaitannya dengan ayat ini? Insya Allah kita jelaskan ya. In tajtanibu kabair. Kalaulah kalian atau seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang sudah dilarang untuk kalian, yang kalian nggak boleh melakukannya. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka apa kata Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian. Ini kata Allah ya. Wa nudkhilkum, dan bahkan kami akan memasukkan kalian madkhalan karima, ke dalam surga, ke tempat yang mulia, maksudnya adalah surga ya. Jadi syaratnya apa? Kalaulah kita mau diampuni dari dosa-dosa kecil dan dimasukkan ke dalam surga, syaratnya apa tadi? Lihat ke depan ayatnya tadi. In tajtanibu kabair. Jadi kita harus menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Maka ini perlu kita harus kenalan dulu dengan dosa-dosa besar ya. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita sudah melakukan dosa-dosa besar. Karena kita nggak tahu itu adalah dosa besar, akhirnya kita santai aja melakukannya. Gitu seterusnya. Nah, lalu apa kaitannya? Kenapa kita harus mengenal dosa-dosa besar? Hudzaifah pernah mengatakan seperti ini. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu di zaman Nabi Muhammad, para sahabat itu sering sekali atau kebanyakan menanyakan tentang kebaikan. Fadilah, bagaimana sih supaya kita dapat pahala seperti ini? Bagaimana caranya supaya dapat pahala seperti ini? Jadi ada banyak sahabat di zaman Nabi yang menanyakan tentang kebaikan-kebaikan. Tapi kata Hudzaifah apa? Bal ana as'aluhu anis syarri. Tapi kalau saya justru malah menanyakan kepada Nabi tentang apa? Tentang keburukan. Loh, maksudnya gimana? Penjelasannya adalah supaya kalau saya sudah mengenal semua keburukan, maka insya Allah saya akan bisa menghindari keburukan tersebut. Nah, maka ini yang dilakukan oleh Hudzaifah al-Yaman. Maka ini salah satu alasan kenapa kita sedikit harus memperkenalkan diri, kita harus berkenalan dengan dosa-dosa besar. Bukan berarti kita harus melakukan dosa besar, tapi justru dengan kita tahu dosa-dosa besar itu apa saja, maka kita akan bisa menghindarkan diri dari melakukannya. Sama seperti kita tidak hanya sekedar bisa mengenal malaikat, tapi kita juga harus mengenal iblis. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana sih cara iblis ini dalam melakukan tipu dayanya. Sehingga ketika kita sudah tahu, maka kita bisa menghindarkan diri dari tipu dayanya tersebut. Begitu seterusnya ya. Jadi terkadang kita harus mempelajari kebaikan juga keburukannya. Jadi yang pertama, syarat supaya kita dihapus dari dosa-dosa kecil dan juga dimasukkan ke dalam surga adalah dengan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya. Kemudian beliau juga mencantumkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa saja sih yang bisa menghapus dosa kecil. Di antaranya adalah hadis Nabi tentang as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabal kabair. Jadi Nabi pernah menyampaikan bahwa antara sholat satu dengan sholat yang lain, antara Jumat dengan Jumat,
dari Ramadan sampai Ramadan lagi. Itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Tapi syaratnya apa? Selama kita bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Jadi kalau kita mau diampuni Allah, salah satu syaratnya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Karena ada beberapa dari dosa-dosa kecil yang kita akan sulit untuk menghindarkannya, ya, menghindar darinya. Maka dari situ Allah berikan berita bahwa kalau mau diampuni dosa-dosa kecil kita, ya, maka salah satu caranya adalah dengan menjauhkan diri dari melakukan dosa besar. Kita diperintahkan untuk menjauhi diri dari dosa besar. Nah, sekarang kita masuk ke dosa besar yang pertama. Al-kabiratul ula. Beliau sampaikan di sini, beliau catat, al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Sebelum kita membahas jauh lebih dalam, mungkin kita harus tahu dulu apa sebenarnya pengertian syirik itu. Secara bahasa, syirik itu syarikah atau niddun. Syarikah itu menjadikan ada seseorang yang seolah-olah itu punya tingkatan setara dengan Allah. Syirik secara singkat ya. Tapi nanti akan dijelaskan juga oleh ulama yang lainnya bahwa yang namanya syirik itu adalah sarfu naw'in min ibadah ila ghairillah. Menyelewengkan niat utama ibadah kepada selain Allah. Karena ibadah itu kan kita lakukan untuk Allah. Tapi ternyata melakukan ibadahnya justru selain kepada Allah. Nah, ini pengertian yang lainnya juga. Kalau kita melakukan ibadah yang kita persembahkan bukan untuk Allah, maka itu pun termasuk syirik. Atau juga ulama lain mengatakan taswiyatu ghairillah, menyamakan yang selain Allah billah dengan Allah fi syai'in min khasa'isihi. Kita menyamakan makhluk selain Allah itu seolah-olah setara dengan Allah. Yang mana Allah itu kan punya kekhususan bahwa Allah itu yang Maha menciptakan, yang bisa menciptakan cuma Allah, yang bisa memberi rezeki hanya Allah, yang bisa menghidupkan hanya Allah, yang bisa mematikan hanya Allah. Nah, itu kan kekhususan yang hanya dimiliki Allah. Tapi kalau sampai kita meyakini ada selain Allah yang bisa melakukan seperti itu, maka termasuk di situ jatuh kepada kesyirikan. Dan di syirik juga bisa terjadi pada tiga hal. Bisa terjadi pada rububiyahnya Allah, bisa terjadi dalam uluhiyah, dan bisa terjadi di dalam asma wa sifat. Bagaimana kesyirikan bisa terjadi di rububiyahnya Allah? Ini masuk ke yang rububiyah. Tapi sebelum situ, maka di sini ada penjelasan bahwa asyirku naw'an. Syirik itu ada dua macam. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Tapi jangan sampai kita terlena dengan kata-kata kecilnya ya. Karena meskipun syirik itu dibagi jadi dua, yaitu besar dan kecil, meskipun kecil, tapi dia termasuk dosa besar. Ini hanya pembagian syiriknya. Tapi secara tingkatan dia masuk ke dalam tingkat dosa yang besar. Jadi jangan sampai kita tertipu atau terlena hanya karena kata syirik gitu. Syirik gitu ya. Syirik kecil gitu. Kecil gitu. Nah, itu tadi syirik, pengertian syirik. Kenapa kita harus tahu sedikit pengertian syirik? Karena sementara waktu di zaman sekarang ada beberapa orang yang ketika mengartikan kata syirik itu justru keluar dari makna aslinya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Anak-anak muda mungkin di zaman sekarang akan mengatakan seperti ini. Yang biasa kita dengar. Syirik aja loh. Syirik aja kamu. Nah, itu kan sebenarnya maknanya beda nanti. Syirik aja. Syirik aja kamu. Dimaknai sebenarnya oleh mereka, iri aja. Kamu tuh iri gitu. Dimaknai iri. Padahal syirik itu kan bukan iri maknanya. Nah, ini makanya kita harus tahu sedikit tentang mana syiriknya. Karena ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang akhirnya maknanya itu melenceng dari makna aslinya. Contoh lain apa? Seperti ta'jil. Kata ta'jil ya. Ta'jil itu kan
sementara orang menganggap bahwa takjil itu makanan berbuka. Takjil itu makanan berbuka, untuk berbuka. Kalau ditanya mau kemana? Mau cari takjil. Padahal makna asli dari kata takjil itu berasal dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Itu maknanya apa? Artinya itu proses mempercepat berbuka. Itu lebih kepada prosesnya ya, mempercepat berbuka. Nah, sementara waktu ada pengertian yang disalah-artikan oleh beberapa orang di zaman sekarang ya. Syirik diartikan iri, takjil dan berbagai macam-macamnya. Nah, bahwa syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kita bahas tentang syirik besar dulu ya. Bahwa syirik besar itu fa'akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Sudahlah dia dosa besar, paling besar lagi. Dia syirik ya. Dosa besar yang paling besar. Bagaimana contoh syirik besar itu? Kalau tadi kan sudah disebutkan pengertian syirik itu ya. Menjadikan ada seseorang selain Allah seolah-olah sama pada kedudukan Allah dan bahkan memiliki kekhususan yang hanya dimiliki Allah. Tadi kita jelaskan bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mau mengetahui tentang sesuatu yang gaib, Allah yang maha mematikan dan semacamnya. Kalau sampai kita meyakini bahwa ada makhluk selain Allah yang mampu seperti itu, maka kita jatuh kepada kesyirikan. Dan ini syirik yang paling besar. Dan bahkan dia masuk ke tingkatan yang pertama, al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama. Bagaimana lagi contoh yang lainnya? Ayyaja'ala lillah niddan wa ya'budu ghairahu. Dia menjadikan selain Allah tadi itu untuk diibadahi. Beribadah kepada siapa? Min hajarin, mungkin kepada batu, ya. Au syajarin, pohon-pohon disembah. Au syamsin, atau matahari disembah. Au qamarin, bulan. Au nabiyyin, nabi disembah. Au syaikhin, ulama, kiai dan ustadz dan semacamnya. Seorang alim yang dieluk-elukan dan seolah-olah dijadikan sebagai sesembahan baginya. Au najmin, atau bintang. Au malakin, malaikat dan selainnya. Jadi di antaranya adalah apa? Intinya semua selain Allah disembah oleh dia. Dilakukan seperti itu. Ya, sebagaimana yang terjadi di zaman jahiliyah pada waktu itu. Bahwa mereka menjadikan batu untuk disembah. Kemudian syirik kepada bulan, matahari, api, dan semacamnya. Benda-benda yang tak pantas untuk dijadikan sesembahan. Nah, ingat tadi bahwa syirik itu bisa terjadi pada tiga hal. Yang pertama kepada rububiyah, kedua kepada uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita bahas yang pertama mungkin ya. Syirik yang bisa terjadi di dalam rububiyah. Apa sih sebenarnya konsekuensi ketika kita mengimani tauhid rububiyah? Ketika kita mengimani tauhid rububiyah, maka kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang maha mencipta. Hanya Allah lah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Kita meyakini bahwa hanya Allah yang maha menghidupkan dan mematikan di dunia ini. Hanya Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib. Selain Allah, berarti nggak ada yang tahu seperti itu. Ini kekhususan Allah. Contoh mengetahui yang gaib apa? Mungkin tentang kiamat. Buktinya bahwa selain Allah nggak tahu tentang kiamat apa? Nabi SAW sekalipun tidak tahu tentang kapan akan terjadi kiamat. Ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya saat Jibril menyamar, mata sa'at, kapan sih kiamat akan terjadi? Apa kata beliau? Yang ditanya belum tentu lebih mengetahui daripada yang bertanya, gitu kan? Ini menandakan bahwa Nabi itu nggak tahu tentang sesuatu yang gaib, kecuali ketika Allah memberikan wahyu kepadanya. Jadi Nabi pun nggak tahu tentang yang gaib-gaib. Malaikat sekalipun nggak tahu tentang yang gaib. Maka kalau ada orang di zaman sekarang yang mengaku, yang mungkin dia menjadi peramal, ya, kemudian dia mengatakan, oh kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian dan sekian, ya sudah pasti dia itu pembohong. Dan kalau sampai ada yang percaya kepada dia, maka dia melakukan kesyirikan. Atau ada orang yang mengatakan, oh kamu tidak cocok menikah dengan dia karena begini. Seolah-olah dia tahu sesuatu yang gaib atau semacamnya.
Ya, ini tentang yang gaib-gaib. Dia datang kepada dukun, dia datang kepada paranormal dan semacamnya, lalu kemudian dia mempercayai apa yang disampaikannya. Padahal apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang gaib. Yang mana untuk mengetahui sesuatu yang gaib itu adalah hanya kekhususan yang dimiliki Allah. Kemudian apalagi ketika kita harus mengimani tauhid rububiyah, kita harus meyakini bahwasanya Allah yang Maha memberikan rezeki, yang menghidupkan. Kalau sampai ada ungkapan dalam diri kita ketika mengatakan, oh, si fulan itu meninggal karena dibunuh jin ini. Jin itu loh yang membunuh. Nah, kalau sampai dia meyakini bahwa yang membunuh itu adalah jin itu, maka dia bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena ini bertentangan dengan firman Allah bahwa walikuli ummatin ajal, semua manusia itu memiliki jatah hidup masing-masing. Dan itu Allah lah yang mematikan mereka. Bukan karena jin atau yang lainnya. Kalau dia mengatakan bahwa dia meninggal sebab jin itu, maka itu dibenarkan. Karena memang ada sebabnya setiap orang yang meninggal. Itu contoh diantaranya ya. Ini yang terkait dengan rububiyah. Kalau yang terkait dengan uluhiyah, syirik dalam hal uluhiyah, maka dia apa? Menjadikan atau mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Dia menyembah batu, menyembah pohon, kemudian dia datang ke pohon memberikan sajian-sesajen begitu kan? Meminta di pohon situ seolah-olah pohon itu bisa memberikan rezeki. Melakukan penyembahan-penyembahan kepada sesuatu selain Allah. Maka ini termasuk syirik dalam hal uluhiyah. Karena yang paling berhak untuk menerima ibadah itu hanya Allah. Maka tidak mungkin kita memberikan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Dan begitu seterusnya ya. Dan saking bahayanya dosa syirik ini, sampai Allah berkata di dalam surah An-Nisa juga, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya inna diperkuat dengan kata inna, karena inna dalam bahasa Arab sebagai harfu taukid, ingin menunjukkan bahwa ini benar-benar loh. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah selamanya mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Selamanya. Jadi kalau sampai ada orang yang mati atau wafat dalam membawa kesyirikannya, maka dia sudah otomatis diharamkan dari surga dan dihalalkan di neraka selamanya. Pertanyaan lo, bagaimana kalau dia seorang Islam? Meskipun dia seorang Islam, ya, karena nanti akan ada salah satu penyebab yang membatalkan keislaman. Maka itu ada kitab khusus Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Meskipun dia seorang muslim secara zahir, ya, tapi ketika dia melakukan kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah dan sudah jelas halal dirinya untuk bisa tinggal di neraka. Nah, jadi yang namanya kesyirikan bisa terjadi dalam tiga hal ini tadi ya, dalam rububiyah dan uluhiyah. Kalau sampai kita hanya sekedar meyakini Allah adalah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memberikan, Allah yang Maha menghidupkan, maka itu pun sebenarnya tidak cukup ya. Jadi tiga hal ini itu harus bersamaan. Rububiyah dengan uluhiyah dan asma wa sifat itu harus bersamaan, nggak bisa terpisah satu-satu. Kita mengimani tauhid rububiyahnya Allah, tapi kita mengingkari uluhiyahnya, maka dia tertolak juga. Loh kok bisa? Contohnya adalah ketika yang terjadi di zaman Nabi, yaitu kaum kafir Quraisy. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lain-lainnya, orang-orang kafir di zaman Nabi pada waktu itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, mereka akan mengatakan bahwa Allah. Jadi mereka itu mengimani rububiyah. Jadi mereka mengimani tauhid rububiyah. Tapi mereka tidak mengimani tauhid uluhiyah. Ibadah mereka dilakukan selain kepada Allah. Nah, karena mereka melakukan seperti itu, maka mereka dianggap bukan Islam. Bahkan diperangi oleh Nabi kan, hanya sekedar meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang Maha menghidupkan, maka itu tidak cukup. Harus ada
harus ada yang namanya praktek dalam uluhiyahnya juga, yaitu menyembah Allah, ya, bukan hanya sekedar yakin saja. Maka Allah menjelaskan di sini tentang dosa syirik tidak akan diampuni dan membuat pelakunya haram dari neraka, dari surga, dan halal untuk neraka. Bahkan Imam Az-Zahabi juga mencantumkan firman Allah di dalam surah Luqman, "Inna syirka", sesungguhnya kesyirikan itu adalah la zulmun 'azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Apa sih sebenarnya makna zalim? Zalim itu dimaknai oleh para ulama dengan wad'u syai'in laisa fi makanih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka itu zalim. Dan lawannya zalim adalah adil. Adil apa? Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Contohnya bagaimana? Orang yang jalan pakai tangan, ya, kebalik dia gitu. Nah, itu zalim namanya. Kenapa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya dipakai untuk berjalan itu apa? Itu kan kaki. Kenapa justru dia pakai tangan? Menyusahkan diri dan keluar dari kaidah keadilan. Nah, itu zalim. Atau lainnya, dia melakukan sesuatu yang tak tepat, tak sesuai dengan fungsinya dan semacamnya. Itu zalim namanya. Dan zalim ini terbagi menjadi 3 lugat. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada selain dirinya. Zalim kepada Allah ya dengan melakukan kesyirikan. Zalim kepada diri sendiri dengan banyak melakukan kemaksiatan, banyak menyia-nyiakan waktu. Zalim kepada orang lain, ya mungkin dia melakukan kemaksiatan untuk orang lain, dia menyiksa dan semacam-macamnya, mengambil hak orang lain. Nah, kata Allah apa? Syirik itu kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Dan beliau, Imam Az-Zahabi mencantumkan satu lagi ayat dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah, siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan surga itu untuk dia. Nah, ini dia. Kalau sudah melakukan kesyirikan, sudah otomatis berada di neraka. Surga itu sudah diharamkan dari dirinya. Sudah nggak ada celah lagi. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Jadi, ini salah satu ancaman bagi pelaku kesyirikan. Dan ingat, syirik adalah dosa besar yang pertama. Dan juga syirik dibagi menjadi 2, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ini baru yang syirik besar. Nanti insya Allah kita jelaskan juga syirik kecil. Dan juga ada beberapa dosa-dosa besar yang lainnya ya, jika waktu kita masih cukup. Nah, ini terkait dengan dosa-dosa besar yang pertama, yaitu syirik kepada Allah. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, faman asyraka billah, barang siapa dia melakukan kesyirikan kepada Allah, summa mata, kemudian dia mati musyrikan dalam keadaan syirik, membawa kesyirikannya itu, fahuwa min ashabin nari, maka dia termasuk daripada penghuni neraka qat'an. Dan itu udah pasti, nggak ada keraguan lagi. Kama anna man amana billah, sebagaimana apabila ada orang yang beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, dan dia mati dalam keadaan tidak membawa kesyirikan, melainkan membawa keimanannya kepada Allah, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa in udziba binnar, meskipun sementara waktu dia akan diadab di neraka karena dosa-dosa besar yang lainnya. Jadi saking tingginya tingkat dosa syirik ini, karena kan di kitab ini membahas tentang dosa-dosa besar. Sebenarnya meskipun kita melakukan dosa-dosa besar, itu ada celah bagi kita untuk diampuni, bahkan masih bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau syirik, kalau kita mati dalam keadaan membawa kesyirikan dan belum bertobat, maka itu udah pasti nggak akan masuk ke dalam surga. Kalau seandainya ada seseorang yang mati dalam keadaan membawa dosa membunuh, karena membunuh juga termasuk dosa besar, meskipun dia belum bertobat, maka masih tetap ada celah bagi dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau syirik, mati dalam keadaan membawa kesyirikan tanpa taubat sebelumnya, sudah pasti dia di neraka dan kekal.
di dalamnya ya. Ini bahayanya syirik. Saking bahayanya syirik, nggak ada celah bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga lagi. Itu tentang syirik besar ya. Kemudian kita masuk ke dalam syirik yang kecil. Syirik kecil. Kalau tadi kan kita sudah tahu sedikit tentang syirik besar itu yang seperti apa. Jadi cara membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil itu adalah kalau syirik besar itu lebih condong kepada i'tiqad, lebih kepada keyakinan. Dia meyakini bahwa ada zat lain yang bisa mengatur alam semesta. Dia meyakini ada zat lain yang bisa menciptakan selain Allah. Nah, ini keyakinan. Keyakinan. Kalau syirik kecil itu tidak berhubungan dengan keyakinan. Tapi dia hampir sama karena dia melakukan ibadah bukan untuk Allah. Nah, contoh syirik kecil itu adalah an-naw'tsani minasyirki. Bagian yang kedua dari syirik adalah syirik kecil. Apa syirik kecil? Di antaranya adalah riya. Ar-riya'u bil a'mal. Kama qala ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Siapa saja yang berharap untuk bisa bertemu Allah, maka bagi dia wajib untuk melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Dan amal solehnya itu nggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, nanti kita jelaskan juga sedikit tentang riya. Apa sih riya itu? Lalu kemudian apa lagi sih contoh-contoh di antara syirik kecil? Nanti temannya riya ada yang namanya sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Riya ini berasal dari kata ro'a. Ro'a itu kan dalam bahasa Arab melihat. Dari kata ro'a ini juga muncul istilah mir'ah, cermin. Cermin kan fungsinya untuk berkaca dan melihat. Nah, jadi melihat dari kata ro'a. Singkatnya, riya ini adalah apa? Nanti sedikit ada kesamaan dengan sum'ah ya. Riya dengan sum'ah tujuan akhirnya sama-sama ingin dipuji. Ingin dipuji orang lain. Tapi caranya yang beda. Kalau riya itu bagaimana? Kalau riya itu dia memperlihatkan, mempertontonkan ibadah dia agar dilihat orang lain dan tujuan akhirnya ingin dipuji. Tujuan akhirnya ingin dipuji. Riya dan sum'ah, ingat, sama-sama ingin dipuji. Tujuan akhirnya adalah ingin dipuji. Tapi caranya beda. Kalau riya mempertontonkan, memperlihatkan. Contohnya, dia sengaja memperlihatkan sedekahnya sebanyak sekian. Supaya dilihat orang dan dipuji, wah Masya Allah. Fulan ini orang yang ahli sedekah dan begini, seterusnya. Itu riya. Ya. Maka Nabi pun mengatakan seperti ini, iyyakum wasyirkal asghar. Berhati-hatilah kepada syirik kecil. Kalau syirik besar, itu mungkin sangat mudah untuk kita identifikasi, untuk kita cari tahu ya, oh ini tanda-tanda syirik besar. Tapi kalau syirik kecil ini, itu terkadang kita sulit, karena ini permainan hati. Seperti riya ini kan tergantung hati kita ya. Kemudian para sahabat bertanya, Nabi tadi kan berkata, berhati-hatilah kepada syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Syirik kecil itu yang gimana? Maka Nabi berkata, qala ar-riya, yaitu riya. Bahkan disebutkan di sini tentang hadis, yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibad. Hadis qudsi, Allah berkata nanti ketika di hari kiamat, di hari ketika yaumul jaza, yaitu pembalasan dari setiap apa yang kita lakukan di dunia. Bi'amalihim, kepada hamba-hamba terkait dengan amal-amalnya dulu. Apa yang Allah katakan kepada hamba-hamba nanti kelak? Idhabu ilal ladina kuntum tura'un. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu ketika kalian di dunia itu mencari perhatian mereka, mencari pujian mereka. Yang seolah-olah kalian itu beribadah
ibadahnya itu kalian persembahkan untuk mereka. Kalian sholat, pinginnya dilihat. Kalian ngaji, kalian bersedekah, dan semacamnya, setiap amal kebaikan. Diperlihatkan kepada orang lain dan dengan tujuan supaya dipuji. Maka Allah menyindir ketika di hari tersebut. Apa kata Allah? Idhabu. Pergilah kalian. Kepada siapa? Ilal ladzina kuntum tura'unahum. Kepada orang-orang yang dulu kalian mempersembahkan ibadahnya untuk mereka. Yang kalian cari pujiannya itu dari mereka. Bi'amalikum fid dunya fanzuru. Kemudian Allah menyindir. Dan coba lihat. Hal tajiduna indahum jaza. Apakah kalian mendapatkan balasan atau pahala dari mereka? Ini sindiran Allah kepada pelaku riya ketika nanti di hari kiamat. Jadi pelaku riya itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah katakan seperti itu. Coba datanglah kepada orang-orang yang dahulu kalian melakukan amal ibadah itu untuk mereka. Dan coba lihat apakah mereka bisa memberikan balasan kepada kalian? Apakah bisa memberikan ganjaran, memberikan pahala untuk kalian? Ya tentu tidak. Jadi Allah menghardik mereka dengan cara seperti itu. Ini riya. Dan Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fa huwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'un." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang mana amalannya itu dia lakukan dengan melakukan kesyirikan juga, maka aku, kata Allah, berlepas diri daripada orang itu. Jadi nggak dianggap, percuma. Capek aja dia melakukan kebaikan, tapi tidak dapat balasan dari Allah. Ini tentang riya ya. Nah, begitu juga dengan sum'ah. Sum'ah dan riya termasuk salah di antara contoh syirik-syirik kecil. Kalau sum'ah, bedanya dengan riya, persamaannya yang pertama adalah mereka berdua sama-sama mencari pujian orang lain. Tapi caranya yang berbeda. Kalau riya, memperlihatkan, mempertontonkan ibadahnya. Kalau sum'ah, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Contoh, dia membawa temannya, ya, dia sedang bicara dengan temannya, gitu ya. Kemudian dia mengatakan, wah, alhamdulillah, saya hari ini bisa bersedekah sebanyak sekian. Tapi ketika dia mengatakan seperti itu, dengan tujuan supaya dipuji orang ini. Nah, ini sum'ah namanya. Menyebut-nyebut kebaikan, mengungkit-ungkit kebaikan supaya dipuji. Ini sum'ah ya. Beda tipis dengan riya. Tapi tujuan akhirnya sama, ingin dipuji. Wah, mungkin ada di antara kita yang membawa ke masjid, membawa anak atau membawa cucu ke masjid sambil mengatakan, nah itu nak, kalau bukan bapak yang nyumbang 50 juta dulu ke masjid itu, nah, masjid itu nggak bisa sebagus ini. Nah, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dengan tujuan ingin dipuji. Wah, bapak keren ya, wah bapak gini dan semacamnya. Mencari pujian orang lain dengan cara mengungkit-ungkit. Nah, riya dengan sum'ah sama, ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kata-kata syirik kecil. Karena ada kata kecil, jadi kita terlena. Ketahuilah bahwasanya meskipun itu syirik kecil, maka itu diancam sebagai dosa besar. Dosa besar. Dan dia juga akan terancam masuk ke dalam neraka. Begitu ya. Jadi jangan terlena hanya dari kata-kata kecilnya. Adapun yang membedakan antara syirik kecil dengan syirik besar, itu tadi. Kalau syirik besar, itu berkaitan dengan keyakinan. Kalau syirik kecil, tidak sampai kepada meyakini hal yang seperti itu. Tapi intinya sama, melakukan ibadah bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Bahkan di sini beliau sebutkan lagi sebuah hadis. Rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Alangkah banyaknya orang yang melakukan puasa, tapi dia dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi. Dan alangkah banyak orang yang melakukan sholat malam,
Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak dapat pahala sholat malamnya. Illa sahar. Kecuali seolah-olah dia hanya seperti orang yang begadang. Jadi begadang aja nggak dapat pahala. Padahal dia capek-capek sholat di malam hari ya. Nah ini kenapa? Karena mungkin dia melakukannya ria. Karena mungkin dia sum'ah. Mungkin sholat malam akan terhindar dari ria. Karena nggak ada yang melihat. Tapi bisa jadi dia tidak terlepas dari sum'ah. Mungkin ada yang setelah melakukan sholat malam, dia bercerita ke temannya, wah Masya Allah ya. Nah ini salah satu bentuk sum'ah yang terselubung ya. Jadi sebagian orang mungkin ada yang mengatakan, wah Masya Allah, tadi malam langitnya bagus banget ya. Langitnya tenang. Wah, kok kamu tahu? Kenapa kok langitnya tenang? Iya nih, karena semalam saya kan bangun nih, ya kebiasaan saya lah, bangun sholat tahajud gitu kan. Ya, jadi saya lihat itu langit tenang. Nah, ini membawa-bawa, mengungkit-ungkit kebaikannya di malam hari. Ketika dia menyatakan seperti itu, kalau dia niatnya ingin supaya dipuji, wah ini ahli tahajud ya, udah jatuh ke sum'ah. Dan itu tadi sia-sia, batal ya. Karena yang namanya ibadah itu kalau sudah disisipi dengan atau diselipi dengan kesyirikan, batal ibadahnya. Sebagaimana di dalam kitab Al-Qawaidul Arba' dikatakan li'anal ibadah idza khalaqaha syirku batalat. Ibadah itu kalau sudah tercampur dengan kesyirikan batal sudah. Enggak dianggap. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Kita melakukan ibadah, tapi dalam ibadah itu sudah tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, maka kita hanya mendapatkan lelahnya saja. Sia-sia ibadah kita ya. Kita ada yang melakukan ibadah haji, tapi ketika di sana foto-foto, selfie-selfie, dan macam-macamnya. Maka perhatikanlah setiap ibadah yang kita kerjakan, luruskan hati kita dan niat kita supaya terjauh dan terhindar dari yang namanya syirik. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Mungkin sedikit lagi, di sini dimasukkan juga oleh Imam Az-Zahabi sebuah hadis. Meskipun ini hadisnya hadis dhaif ya, bukan hadis yang sahih, tapi maknanya benar. Maknanya sesuai dengan sindiran tentang pelaku riya. Apa kata beliau? Kama ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini bisa dikatakan hadis dhaif? Karena ada kata ruwiya. Ruwiya ini kalau dalam ilmu mustalah hadis itu namanya sirat at-tamril yang menunjukkan ini majhul, siapa yang meriwayatkan. Nah, jadi kan nggak tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini. Dia tadi mau bilang. Nah, apa kata dia? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis yang enggak hadis yang dhaif ya, tapi maknanya benar. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Masalul ladzi ya'malu lirriya. Permisalan, perumpamaan orang-orang yang beramal tapi dengan riya, was-sum'ah dan juga sum'ah, riya dan sum'ah. Kama salil ladzi yamla'u kisahu. Sama seperti orang yang memenuhi tasnya hasal dengan batu kerikil. Jadi dia punya tas, tapi tasnya itu diisi dengan batu kerikil. Apa manfaat batu kerikil? Ya kan cuma memberatkan aja. Summa yadkhulus suq liyashtari bihi. Kemudian dia masuk ke pasar untuk membeli sesuatu dengan batu tersebut. Batu laku apa? Batu kerikil kan? Dia masuk ke dalam pasar. Sudahlah dia berat, batu itu nggak ada harganya, nggak akan laku. Kemudian dilanjutkan, faida fatahahu quddam al-bai', maka ketika dia membuka tasnya dengan isi batu tersebut di hadapan penjual, faida huwa hasal, dan ternyata isinya cuman batu kerikil, laku apa? Akhirnya apa? Darba bihi wajhahu. Dia cuman akan dilempar saja sama penjual. Ini laku apa gitu? Kalau bahasa kasarnya seperti itu ya. Ini laku apa? Kok kamu bawa batu kerikil untuk membeli sesuatu ke dalam pasar? Ini kan nggak laku. Wala manfa'ata lahu, nggak ada manfaat sama sekali. Fi kisihi, ya dalam ketika dia membawa tas itu, tapi isinya kerikil. Jadi nggak ada manfaat bagi dia. Cuman berat aja, capek akhirnya kan dia. Sama seperti ketika kita melakukan ibadah,
lalu kita lakukan dengan riya dan sum'ah, kita cuma dapat capeknya saja. Mungkin haji, kita melakukan haji tapi riya dan sum'ah, hanya dapat capeknya saja ketika kita berangkat ke sana, ya, ke Mekah. Sudahlah capek, habis biaya yang banyak, rugi. Ketika kita sholat malam, ya kan, capek-capek sholat malam. Tapi kita riya dan sum'ah, rugi. Rugi dan rugi. Cuman rugi yang kita dapat ya, ketika kita melakukan kesyirikan. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi terkait dengan syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Maka syirik adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, tingkatannya paling tinggi. Di dalam kitab ini disebutkan ada sekitar kurang lebih 70 dosa besar. Dan puncaknya adalah dosa syirik. Dan bagaimana bentuk-bentuk syirikan tadi kita sudah sebutkan, dan bahkan juga pengertian syirik itu bagaimana, yang mana semoga dengan kita mengetahui pengertian syirik dan juga contoh-contohnya, kita bisa menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan ini. Sebagaimana itu yang diharapkan oleh Hudzaifah Al-Yamani ketika dia menyatakan bahwa dulu di zaman Nabi banyak orang yang bertanya tentang kebaikan, tapi aku lebih banyak mempertanyakan tentang keburukan, supaya aku terhindar dari melakukan keburukan itu setelah aku mengenal apa saja bentuk keburukan. Setelah kita mempelajari tentang syirik, syirik adalah dosa besar yang akan mengekalkan pelakunya di dalam surga, bahkan itu adalah sebab pembatal keislaman kita, maka semoga kita bisa menghindarkan diri dari macam-macam bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Hadza wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Masya Allah, Abah Wahyudi. Terima kasih sudah menyampaikan materi tentang dosa-dosa besar, yaitu syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Oke, baik. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk Abah dan Uma, beserta yang lainnya, jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan, bisa menyalakan mic-nya ya untuk Ikhwan atau laki-laki, dan untuk akhwat bisa mengetiknya di chat. Baik, silakan Abah dan Uma atau yang lainnya jika ada pertanyaan tentang dosa-dosa besar atau yang disampaikan yaitu syirik, begitu syirik besar maupun syirik kecil, bisa menyalakan mic-nya untuk Ikhwan atau laki-laki, dan juga untuk akhwat itu bisa mengetiknya di chat. Silakan Abah dan Uma jika ada pertanyaan. Oke, baik, sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya nih Abah Wahyudi tentang syirik besar dan syirik kecil. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Jadi kan itu tadi syirik kecil itu ada riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita bisa menghindari riya dan sum'ah agar kita tidak mungkin kiat-kiatnya untuk menghindari. Jadi mungkin ada kiat-kiat dari saran Bapak Yudi agar kita bisa ikhlas beribadah hanya pada Allah SWT dan kita tidak melakukan syirik kecil yaitu riya atau sum'ah. Mungkin begitu Bapak Yudi. Oke, baik. Mungkin lebih kepada kiat-kiat istiqomah dalam melakukan kebaikan supaya nggak syirik gitu ya. Ya, terutama riya atau sum'ah. Ya, baik. Jadi yang pertama, dalam melakukan ibadah itu, di setiap ibadah itu pasti Allah akan selipkan pahala. Ya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya manfaat ibadah itu untuk kita. Karena setiap ibadah itu pasti Allah iming-imingi pahala. Nah, adanya iming-iming pahala itu untuk memancing kita supaya semangat melakukan ibadah tersebut. Tapi di sisi lain, selain Allah memberikan iming-iming, Allah juga terkadang memberikan peringatan keras. Apabila kamu melakukan ini, melakukan itu, maka dosanya seperti ini. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui. Makanya, yang namanya dalam beribadah itu,
Jangan sekedar ibadah ikut-ikutan, tapi harus tahu manfaat ibadah itu untuk kita apa. Dan bahayanya kalau kita meninggalkan ibadah itu apa? Itu yang pertama. Karena kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah terhadap ibadah yang ingin kita lakukan. Jangan cuma sekedar asal-asal melakukan. Itu yang pertama. Kemudian coba kita pelajari sejarah orang terdahulu. Ya, yang apabila dia melakukan perbuatan buruk itu, dia dapat apa? Atau sebaliknya, kita pelajari sejarah orang-orang yang melakukan kebaikan ini, maka dia dapat apa? Sehingga itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Ya. Nah, yang pertama harus kita ketahui, yang pertama itu tadi, harus mengilmui ibadah kita supaya kita tahu bahwa kalau kita melakukan ini, ya Allah akan memberikan pahala seperti ini. Tapi ingat bahwa Allah memberikan ancaman. Ancamannya apa tadi? Kalau kita melakukan kesyirikan, kita kekal di neraka. Kalau kita melakukan kesyirikan, kita akan dijauhkan dari surga. Nah, cukup itu. Itu sebagai pengingat bagi kita supaya kita terhindar dari melakukan keburukan. Dan yang kedua tentu kita berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari perbuatan syirik. Gitu ya. Akan ada itu doanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Baik, Abah dan Oma, jika ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, oke. Baik, ini ada pertanyaan ya. Ya, dari Gilang. Gilang. Ya. Saya bacakan atau Abah Wahid yang baca? Ke Bapak saya sendiri. Oke, silakan. Abah mohon izin tanya. Kalau update status perihal kebaikan seperti santunan anak yatim, sedekah Jumat dan lain-lainnya, maksudnya untuk memberitahu kepada donatur dan media mengajak kepada yang lainnya. Ini hukumnya apa ya, Bu? Terima kasih. Dan apa doa supaya kita terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Baik. Yang pertama, jadi ada dua pertanyaan ya. Bagaimana apabila kita melakukan kebaikan, lalu kita posting? Sebenarnya terkait riya dengan sum'ah itu dikembalikan kepada orangnya. Apakah dia memang meniatkan untuk riya, meniatkan untuk dapat pujian atau tidak. Jadi dikembalikan kepada niat. Karena Nabi mengatakan apa? Innamal a'mal binniyat. Setiap amal kebaikan itu tergantung niat. Setiap amal yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Nah, tergantung ketika kita melakukan perbuatan baik, lalu kita sebarkan, kalau memang niatnya supaya dipuji, supaya dipuji itu tadi, maka ini yang akan menjatuhkan kita kepada riya dan sum'ah. Tapi kalau karena maksudnya ingin memotivasi, karena ini ada sebagian juga penjelasan di syarah kitab Al-Arba'in tentang niat yang hadis pertama itu. Kalau seandainya ada seorang guru yang dia menyampaikan kepada muridnya, tadi malam saya melakukan sholat begini, melakukan ibadah ini, dengan niat untuk memotivasi murid-muridnya supaya mengikuti apa yang dilakukan gurunya, maka ini tidak termasuk riya. Ya, jadi itu tergantung niatnya ya. Kalau memang tadi Gilang melakukan seperti itu kemudian diupdate dengan tujuan, ayo supaya banyak lagi ya orang yang melakukan kebaikan seperti ini, maka itu tidak jatuh kepada riya atau sum'ah. Tapi kalau niatnya memang mencari pujian, ya sudah jatuh. Gitu ya. Kemudian yang kedua, itu dan apa doanya? Ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doanya ya. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan.
wa ana a'lam. Dalam keadaan aku mengetahui bahwa aku memang sadar melakukan kesyirikan. Wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu lima la a'lam. Ketika aku tidak tahu melakukan itu, padahal itu adalah kesyirikan. Itu doanya. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Abah Wahyudi sudah menjawab pertanyaan dari Gilang ya. Oke, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke. Oh, dari Mazia. Bismillah, Abah mohon izin bertanya, apakah nifak termasuk syirik kecil dan apa perbedaannya antara nifak dan ria? Nah, silakan Abah Wahidin. Baik. Tadi Gilang. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Untuk doanya mohon di WA ke Gilang ya. Kemudian pertanyaan dari Mazia. Apa tadi? Apakah nifak termasuk syirik kecil? Ya, nifak bukan termasuk syirik kecil ya. Nifak bukan termasuk syirik kecil. Nifak itu apa sih? Nifak orangnya disebut fasik ya, fasik. Orangnya disebut fasik. Nifak itu perbuatannya, sifatnya. Nifak itu gimana? Nifak itu ketika kita mengetahui bahwa Allah melarang loh melakukan perbuatan ini, tapi kita masih melakukan perbuatan itu. Maka ini nifak namanya. Dia zalim. Jadi nifak ini termasuk zalim. Tapi ingat, tidak setiap zalim adalah syirik. Tapi setiap syirik sudah pasti kezaliman. Ya, nifak itu adalah kezaliman. Dari mana kita tahu bahwa nifak itu adalah zalim? Ingat pengertian zalim tadi. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, nifak tadi contohnya apa? Allah memerintahkan kita, melarang kita melakukan sesuatu, yang mana itu adalah keburukan atau dosa. Tapi malah kita masih melakukan keburukan itu. Nah, ini kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita meletakkan larangan, ada larangan, malah kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan itu kan perintah Allah. Ini larangan, kok malah kita lakukan. Maka dia masuk ke dalam kezaliman. Tapi nifak bukan termasuk syirik. Ya. Bedanya nifak sama ria, yaitu tadi. Nifak itu kezaliman. Ada yang Allah perintahkan, tapi kita nggak melakukan. Allah perintahkan kita sholat, tapi nggak mau sholat. Allah larang kita melakukan perbuatan ini, tapi kita paksa diri kita. Sebenarnya, fasik itu, orang yang melakukan penifakan itu tahu dan sadar bahwa itu adalah perbuatan buruk. Tapi dia tetap melakukannya. Nah, itu nifak ya. Kalau ria beda ya. Ria kan tadi pengertiannya, memperlihatkan kebaikan kita supaya dipuji. Gitu ya. Jadi beda antara nifak sama syirik. Baik, Masya Allah, Abah Wahyudi, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit sampai jam 11. Ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Oke, jika tidak ada, mungkin saya juga ingin mau bertanya lagi, Abah Wahyudi. Jadi, tadi Abah Wahyudi menjelaskan kalau ria dan sum'ah yaitu salah satu syirik kecil. Nah, jika misalnya ada orang melakukan ria atau sum'ah, nah itu dia harus taubat nasuha dulu atau dia hanya melakukan amal soleh tanpa ria dan sum'ah itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, Idi. Ya. Tadi kan di awal sudah dijelaskan bedanya antara syirik besar, dosa besar sama dosa kecil, itu cara taubatnya gimana ya. Ria sama sum'ah ini kan meskipun dia ada embel-embel syirik kecil, tapi tetap dia masuk ke dalam dosa besar. Meskipun ada embel-embel syirik kecil, ada kecilnya itu ya. Jadi jangan sampai kita terlena di situ. Intinya dia termasuk dosa besar. Tadi sudah dijelaskan juga. Bedanya
antara dosa besar dengan dosa kecil adalah kalau kita mau bertobat, kalau kita mau diampuni dari dosa-dosa besar, maka caranya harus dengan bertobat dulu. Harus tobat, barulah diampuni Allah. Dan syarat bertobat itu apa? Ada 3 kan? Menyesali perbuatan kita, kemudian menjauhi perbuatan yang sudah kita lakukan itu dulu, perbuatan maksiat itu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, menyesali sudah pernah melakukan itu, menjauhi perbuatan maksiat itu, dan berjanji pada diri kita dan kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Itu kalau dia mau tobat, syarat tobat ya. Jadi untuk dosa besar itu harus tobat dulu. Kalau nggak tobat, ya nggak diampuni. Syaratnya harus tobat dulu. Kalau dosa-dosa kecil, jadi kan sudah disampaikan. Jawabannya ada di firman Allah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan buruk. Maksudnya dosa-dosa kecil. Jadi kalau untuk dosa kecil, cukup dengan, kalau mau minta ampun sama Allah itu jauh lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita tanya hukumnya apakah harus bertobat, enggak mesti harus bertobat. Cukup dengan memperbanyak perbuatan baik. Maka itu bisa menghapus perbuatan dosa-dosa kecil kita. Baik, Abah Wahyudi, terima kasih penjelasannya. Oke, dari Gilang nih, Abah, ada lagi nih pertanyaan. Abah mohon izin tanya lagi, bagaimana cara kita mengingatkan orang yang lebih tua terkait perbuatan ria dan sum'ah dengan tidak menyinggung perasaannya. Ya, baik. Ria dan sum'ah ya, bukan sub'ah. Sum'ah. Kayaknya dari tadi sub'ah. Sum'ah. Gimana sih caranya kita mengingatkan orang yang lebih tua? Yang pertama kita harus tahu, orang tua itu sifatnya, yang namanya orang tua itu kalau di rumah kan, misalkan di rumah ya, atau ini secara umum ya, itu kan dia merasa saya ini pemimpin anak kecil. Dan sifat pemimpin umumnya nggak mau dipimpin. Umumnya ya. Nah, kalau kita membicarakan ini kepada orang tua, yang pasti pertama, jangan sampai ada kata-kata seolah kita menggurui-nya. Itu ya kalau kita mau ngomong sama orang yang lebih tua. Jangan sampai ada kata-kata yang di situ ada unsur menggurui-nya. Bahkan ketika kita berbicara kepada yang lebih muda pun, kalau bisa diusahakan jangan ada unsur menggurui, apalagi sama yang lebih tua. Jadi coba digunakan kata-kata yang santun dan sopan gitu ya. Intinya jangan sampai keluar kata-kata yang menyakiti hatinya sehingga itu membuat dia tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Gunakan bahasa yang tidak ada unsur menggurunya ya. Mungkin itu. Oke, jadi menyampaikannya jika untuk orang lebih tua menggunakan bahasa yang halus, yang lembut. Atau bisa dengan nasihat atau kasih cerita gitu. Karena ada sebagian sahabat atau ulama itu ketika menasihati temannya atau menasihati orang yang lebih tua, itu dia pakai nasihat, pakai sejarah, pakai cerita. Kenapa? Karena mungkin dia agak nggak enak mau ngomong sama dia ya, mau nasihatinya tapi nggak enak. Jadi kita kasih cerita. Jadi begini loh, teman saya dulu pernah menceritakan kepada saya bahwa ria itu adalah perbuatan yang begini. Dikasih tahu dulu pengertian ria. Dan ria itu dosanya begini. Nah, kita ceritakan, kasih cerita ke mereka. Kalau misalkan kita nggak enak ya mau langsung ngomong gitu, kita kasih cerita. Jadi begini Pak, teman saya itu pernah cerita ke saya begini, atau guru saya pernah cerita ke saya bahwa ria itu adalah begini. Kemudian contohnya adalah begini. Nah, saya hadiahkan cerita ini untuk Bapak gitu. Nanti mungkin Bapaknya bisa berpikir, ini kayaknya nasihatin saya, tapi caranya seperti ini. Jadi dari situ dia nggak akan sakit hati. Kasih cerita. Kalau misalkan dia takut. Oke, jadi bisa juga melalui cerita ya, Bu Hedi ya. Oke. Baik, masih ada pertanyaan lagi. Apa dan mas kalian? Atau anak-anak didik Abah?
Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin karena sudah jam 11 ya, pas jam 11, kita akhiri saja kajian online untuk kali ini. Baik, terima kasih kepada Wahyudi selaku mengisi kajian online, kemudian kepada yang sudah hadir, Abah dan Uma, beserta yang lainnya. Pada kajian online ini, insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian online berikutnya dengan temanya selalu bermanfaat. Oke, karena sudah jam 11, mari kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan terakhir doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Abah dan Uma sekalian, terima kasih. Sekian dari saya selaku MC. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.